Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Juni Sukarta, NIM saya 21050404101. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hukum, angkatan 2021, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Sini saya akan menyelesaikan salah satu mata kuliah saya, yaitu Hukum Dagang, dengan dosen pengampu Marnia Rani SH MH. Di sini saya akan mengambil materi tentang kontrak dagang. Baik, yang pertama itu kontrak atau kontrak over comsit atau perjanjian. Di sini saya akan menjelaskan suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang umumnya dilakukan secara tertulis. Kontrak itu menimbulkan hak dan kewajiban baik dari pihak yang membuat kontrak tersebut. Pengertian kontrak itu adalah suatu lembaga hukum atau legal institution yang menjadi dasar hukum dari hampir sebagian besar hubungan bisnis atau business relation. Baik, di sini saya akan membahas pengertian kontrak. Yang pertama itu kontrak itu adalah suatu dokumen yang tertulis memuat keinginan para pihak untuk mencapai tujuan-tujuan komersialnya. Yang kedua itu karena kontrak itu adalah dokumen hukum, maka keterampilan dan kecermatan dalam menyusun kontrak harus ditingkatkan. Yang ketiga itu kontrak dagang merupakan suatu kebutuhan bagi pelaku usaha. Prinsip-prinsip dasar penyusunan kontrak itu yang pertama itu ada asas konsensualitas, yaitu suatu kontrak telah lahir sejak saat tercapainya kata sepakat mengenai apa yang diperjanjikan dalam suatu kontrak. Yang kedua itu asas kebebasan berkontrak, yaitu setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak maka akan berlaku sebagai undang-undang dan setiap orang bebas berkomunikasi dengan siapa saja yang dia kehendaki selama hal yang diperjanjikan diperbolehkan dalam undang-undang. Dan selanjutnya itu yang ketiga, prinsip penggunaan istilah. Prinsip penggunaan istilah ini penyusunan kontrak yang baik selalu memperhatikan dan sangat berhati-hati dalam menggunakan istilah. Dalam penggunaan istilah harus diberikan pengertian secara detail dan mudah untuk dipahami. Yang keempat itu prinsip peralihan risiko. Di sini prinsip peralihan risiko itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu peralihan risiko itu adalah suatu saat tertentu yang ditentukan sebagai batas keberadaan tanggung jawab suatu pihak untuk memikul risiko dalam suatu transaksi. Terus yang kedua itu bentuk perjanjian yang di luar KUH Perdata, maka harus melakukan pengaturan sendiri atas risiko yang mungkin timbul. Yang kelima itu prinsip ganti rugi. Prinsip ganti rugi itu setiap pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya ketentuan perjanjian oleh pihak lainnya. Itu ketentuan ganti rugi itu harus dijelaskan secara mendetail dalam kontrak yang dibuat. Yang keenam, prinsip keadaan darurat atau force majeure. Prinsip keadaan darurat itu adalah keadaan atau alasan di mana debitur dapat menghindarkan diri dari gugatan prestasi dari kreditur. Perumusan keadaan-keadaan apa saja dikategorikan sebagai keadaan darurat lain yang disebabkan oleh keadaan alam, hendaknya dirumuskan secara rinci dan tegas. Yang ketujuh, prinsip pilihan hukum. Prinsip pilihan hukum itu dalam sistem ekonomi global banyak dilakukan perdagangan yang beraspek transnasional. Dalam membuat kontrak maupun penyelesaian sengketa diberikan kebebasan untuk melakukan pendekatan hukum. Selanjutnya itu ada resiko potensial dalam perdagangan internasional. Itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu risiko dalam bidang transportasi, yang kedua risiko kreditur dan non pembayaran, yang kedua itu resiko kredit atau non pembayaran, yang ketiga itu
resiko nilai tukar mata uang, yang keempat itu resiko mutu barang, yang kelima resiko peristiwa tidak terduga, yang keenam itu resiko hukum. Terus di sini ada pembayaran dengan sistem kredit berdokumen. Itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu dokumen yang dibutuhkan, yang kedua itu pemberitahuan ekspor barang, yang ketiga itu dokumen pengangkutan atau bill of lading, airways bill atau kargo dan lain-lain. Yang keempat itu invoice, yang kelima itu packing list. Bill of lading atau yang kita kenal B of L itu adalah dokumen pengangkutan yang berisi daftar semua barang-barang yang dikirim penjual kepada pembeli sesuai dengan perjanjian jual beli perusahaan yang telah ditutup. Dokumen ini juga sering disebut dengan konsemen. Selanjutnya itu insurance dokumen atau polis asuransi. Itu dibagi menjadi 2, yaitu tanda bukti bahwa barang-barang yang dikirim sudah diasuransikan. Yang kedua itu polis asuransi penting untuk menjamin kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya itu komersial invoice atau faktur atau invoice. Yaitu dokumen dari penjual sebagai lampiran yang berisi catatan barang-barang yang dikirim beserta harganya di tempat penjual. Ada 2 macam invoice. Yang pertama itu commercial invoice. Commercial invoice itu yang dibuat oleh penjual atau berisi perincian barang-barang yang dikirim beserta harganya. Yang kedua itu consular invoice. Consular invoice itu yang dibuat dan ditandatangani oleh konsul dagang dari negara pembeli yang berdomisili di negara penjual. Selanjutnya itu certificate of origin. Itu surat keterangan asal barang yang dibuat oleh kamar dagang di negara penjual dengan tujuan menjamin keaslian barang-barang yang bersangkutan. Terus di dalam sertifikat itu dijelaskan bahwa barang tersebut adalah hasil produksi negara penanda tangan sertifikat itu. Yang ketiga itu sertifikat itu merupakan jaminan kualitas barang tersebut. Selanjutnya packing list. Pengertian dari packing list itu adalah suatu daftar tentang satuan barang atau kiriman yang dibuat oleh bagian pengepakan. Terus daftar berisi tentang daftarnya itu berisi tentang yang pertama itu nomor kode masing-masing barang, yang kedua itu berat masing-masing barang, yang ketiga itu ukuran. Selanjutnya itu white list, yaitu daftar timbangan barang di pelabuhan muatan. Selanjutnya pembayaran yang lazim digunakan. Ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu advance payment atau pembayaran pembelian di muka. Pembayaran dilakukan sebelum barang dikirim biasanya dipakai sebagai biaya produksi. Yang kedua itu open account, yaitu pembayaran pembelian di belakang. Pembayaran pembelian di belakang itu ada pembayaran dilakukan pada suatu waktu setelah barang dikirim. Yang ketiga itu consignment atau konsinyasi, yaitu pembayaran barang yang dilakukan setelah barang laku dijual oleh pembeli. Yang selanjutnya itu collection atau inkasso. Itu adalah pembayaran terjadi setelah penjual mengirim dokumen pengapalan yang dikirim kepada pembeli sebagai alat penagihan. Yang terakhir yang selanjutnya itu letter of credit, yaitu suatu sistem pembayaran dengan jaminan kredit dari bank atas permohonan pembeli. Pembayar dilakukan setelah dokumen diminta diserahkan oleh penjual dan telah diperiksa kebenarannya oleh insured bank. Sekian dari penjelasan materi saya mengenai kontrak dagang. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.